Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita belajar pada subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Open your book page 17. Ayo belajar. Di dalam setiap cerita terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur-unsur tersebut yaitu tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Poin pertama, tema. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Artinya ide-ide yang terdapat dalam cerita tersebut. Contoh, tema misalnya persahabatan, kasih sayang, dan budi pekerti. Poin kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita tersebut. Di sini secara umum alur dibagi menjadi 3, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir cerita. Poin ketiga, latar. Latar adalah tempat kejadian cerita tersebut. Contohnya, latarnya di hutan, di istana, dan di sebuah desa. Poin keempat, tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita tersebut. Nah, tokoh dapat berupa binatang atau manusia. Poin terakhir, yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang telah disampaikan dalam cerita. Jadi, setiap cerita itu berisi amanat yang telah disampaikan dalam cerita tersebut. Agar kalian dapat menjelaskan apa itu unsur-unsur sebuah cerita dan memahami secara jelas apa itu unsur-unsur cerita, kalian harus membaca dan mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Perhatikan unsur cerita yang terdapat dalam cerita tupai dan kelinci pemakai. Kita lanjut di pembelajaran ketiga. Buka halaman 26. Di sini ada poin ayo belajar. Pekerjaan penting dilakukan untuk kelangsungan hidup. Artinya, tanpa kita bekerja, kita tidak bisa mendapatkan uang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, cara dan tempat orang bekerja berbeda-beda. Misalnya, guru bekerja di sekolah dengan cara mengajar siswa, dan dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Apa saja sih jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana cara kerjanya? Poin A, jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu sangat banyak, friends. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah kondisi geografis atau kondisi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Misalnya, masyarakat tersebut tinggal di desa, berarti banyaknya yang bekerja sebagai buruh tani atau berladang. Sementara itu masyarakat perkotaan yang tinggal di perkotaan banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik atau pegawai di suatu perusahaan. Sumber daya alam juga mempengaruhi pekerjaan. Manusia melakukan berbagai jenis usaha atau pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Jadi friends, sumber daya alam itu bukan hanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau bahan makanan, namun dijadikan sebagai kegiatan ekonomi atau kegiatan mencari uang. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, contohnya petani, nelayan, peternak, penambangan, dan perajin keramik. Ada juga pekerjaan yang tidak berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, contohnya guru, wartawan, dokter, dan polisi. Oke, next. Buka halaman 29. Di poin ayo belajar. Kamu sudah tahu berbagai jenis pekerjaan di
sukses. Jadi friends, jika kalian ingin sukses, kalian harus ditanami dalam diri kalian sikap jujur, keuletan, dan ketekunan agar cita-cita kalian itu tercapai. Dengan cara apa? Tekun dalam belajar atau tekun dalam menuntut ilmu. Dengan bersikap jujur, kalian akan dipercayai oleh semua orang. Sikap jujur merupakan cerminan dalam Pancasila, friends. Jadi dari sedini mungkin, dari usia sedini mungkin, kalian harus menanami sikap jujur, karena jujur membawa kita dalam kesuksesan. Oke, next, buka halaman 30. Tentunya kalian sudah hafal sila-sila dalam Pancasila. Dari kelima sila Pancasila memiliki urutan yang telah ditentukan. Urutan tersebut tidak dapat ditukar atau dihilangkan. Jadi kita harus mengikuti urutan tersebut, karena setiap poin sila-sila tersebut memiliki makna tersendiri yang berhubungan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makna yang terkandung dalam sila pertama. Pada sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Bintang merupakan lambang penerangan atau petunjuk bagi kehidupan kita. Makna penerangan atau petunjuk tersebut adalah agama yang datang dari Tuhan. Bangsa Indonesia menerima petunjuk Tuhan sebagai tuntunan hidup. Sila ini menuntun bangsa Indonesia untuk berperilaku baik dan benar. Bila kita terbiasa berperilaku baik dan benar, maka dengan mudah kita menjalankan sila-sila yang lain. Jadi friends, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia harus berperilaku baik dan berkata jujur atau benar. Beberapa contoh sikap yang sesuai dengan makna sila pertama adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Artinya setiap manusia harus percaya dan yakin bahwa dengan adanya Tuhan yang ia sembah. Poin yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus menghormati kepercayaan yang diyakini atau yang dianut oleh orang lain. Tidak boleh menuntut orang lain untuk mengikuti agama yang kita yakini. Poin yang ketiga, membina kerukunan hidup dan toleransi antar beragama. Nah, meskipun kita berbeda agama, harus menerapkan sikap toleransi agar terciptanya hidup rukun terhadap antar agama yang berbeda. Poin yang keempat, menjaga dan menyayangi semua makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Jadi friends, bukan hanya manusia saja yang kita sayangin, namun hewan dan Tuhan harus kita sayangi dan kita jaga atau merawatnya agar tidak punah. Yang kelima, membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar beragama. Nah, meskipun kita berbeda agama, tetap menerapkan sikap saling tolong-menolong agar terjadinya kerukunan hidup antara agama. Oke friends, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you student. Assalamualaikum warahmatullahi